Dalam integrasi vertikal, kita akan mencoba mengembangkan kemampuan perusahaan dalam mengembangkan produksi barang atau jasa yang sebelumnya kita beli, ya, atau kasarnya kita belum punya lah gitu. Nah, ini bisa dalam bentuk integrasi mundur atau kita sebut sebagai backward, atau integrasi maju atau forward. Jadi misalnya sekarang kita itu adalah orang yang memproduksi mobil gitu ya, tapi kita cuma memproduksi mobil. Dulu kita kayak spare part itu kita beli dari luar gitu misalnya. Nah, sekarang kita kalau menggunakan integrasi vertikal, kita mencoba membangun lini pembuatan spare part tersendiri. Jadi kita nanti untuk ketika membuat mobil, spare partnya itu kita beli dari perusahaan kita sendiri, seperti itu. Itu yang backward. Nah, kalau yang maju atau forward itu misalnya kita perusahaan mobil, terus ternyata mobil itu kita bisa kayak modifikasi gitu ya, tapi ini custom, bukan di pabrikan yang kita miliki sekarang. Nah, ketika kita mau buat pabrikan baru untuk pembuatan si mobil custom tersebut, ya, kalau sebelumnya kan kita dari mobil pabrik langsung distribusi gitu kan. Nah, ini kita masukkan ke tempat customnya itu. Nah, ini yang tempat custom ini kita sebut sebagai integrasi yang maju atau forward, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya strategi yang keempat adalah joint venture. Di sini kita akan melakukan kolaborasi untuk meningkatkan keahlian produk ya, terkait entah kita produk baru yang tadinya kita belum punya, atau terkait teknologi yang akan kita gunakan gitu ya. Kolaborasi ini kita gunakan untuk mengamankan persediaan atau mengurangi biaya. Karena kalau misalnya kita punya produk baru gitu ya, kalau kita melakukan joint venture berarti kan ada perusahaan lain yang bergabung gitu ya. Nah, kalau perusahaan lain yang bergabung yang memang dia keahliannya terhadap produk baru tersebut atau punya teknologi tersebut, ya berarti kita nggak usah ribet-ribet gitu ngurusin soal persediaan yang kita miliki. Kasarannya kayak kita tuh bergabung dengan perusahaan baru yang nantinya si perusahaan baru itu yang akan terkait si produk baru tersebut, jadi dia ngurusin gitu kan, kasarannya seperti itu. Lalu otomatis atau teknologi yang kita mau ada di dia, ya kita nggak usah beli gitu kan, berarti kita mengurangi biaya yang kita akan keluarkan, seperti itu. Kemudian terkait jaringan Keiretsu, ini di dalam sini para penyedia akan menjadi bagian sebuah koalisi. Jadi kita akan ada beberapa koalisi perusahaan ya yang akan menggabungkan antara kolaborasi ya. Kita ada beberapa jenis kolaborasi selain yang saya jelaskan di sini ya. Mencampurkan antara kolaborasi apa yang mau kita pakai, terkait penyedianya seperti apa. Tapi biasanya di sini kalau Keiretsu ini membeli dari sedikit penyedia ya. Lalu kita melakukan integrasi vertikalnya mau seperti apa. Nah, untuk lebih jelas nanti kita ada videonya, bisa kalian pelajari nanti di situ. Lalu ada perusahaan virtual. Perusahaan virtual ini adalah perusahaan yang bergantung pada beragamnya hubungan ya untuk penyediaan jasa, okay? Jadi kita sebut sebagai perusahaan beroja dan kutip atau perusahaan jaringan, ya. Atau kita sebut sebagai misalnya MLM, seperti itu, ya. Nah, di sini, saya ada beberapa video. Yang pertama misalnya terkait joint venture, terus jaringan Keiretsu, perusahaan virtual. Nah, itu semua akan ada di Google Classroom, jadi silakan kalian pelajari di sana nanti. Oke. Kemudian kita akan membahas terkait integrasi dari si rantai pasok itu sendiri. Oke. Secara umum sebenarnya siklus yang kita recheck di dalam rantai pasok itu terkait tentang materialnya. Jadi misalnya materialnya pertama dari mana? Oh, dari penyedia atau misalnya dari factory gitu ya. Kemudian diproduksi.
diproduksi di isi factory ini ya, ini sebenarnya kurang pas ya, ini masih ada supply-nya sebelumnya. Jadi misalnya dari si factory atau si pabrikan kita sebelumnya ada dari mana gitu supply kita dapat atau penyedia, kita produksi si material tersebut, diproduksi entah menjadi apa, misalnya kain gitu ya, kain tadinya benang kita produksi menjadi kain gitu ya, terus kita mulai potong-potong misalnya menjadi baju gitu ya, lalu kita masukkan ke dalam gudang yang kita miliki, lalu kita berikan kepada si bagian distributor kita atau penyalur kita. Oke, apa aja yang dia lakukan di situ ada. Terus habis itu kita salurkan ke pelanggan. Nah, pelanggan kita itu kan sebenarnya ujung tombak terakhir itu adalah end customer gitu. Tapi pelanggan pertama kita siapa sebenarnya? Bagian retailer kan, yang memasarkan produk kita. Oke. Yang kemudian nantinya di sini baru ke end customer. Nah, setiap setiap entitas di dalam si rantai pasok ini ya, ada beberapa hal yang harus tanda kutip dikerjakan untuk mendapatkan informasi dari setiap produk yang dihasilkan. Jadi misalnya seperti apa? Misalnya di dalam pabrikan kita gitu ya. Di pabrikan kita itu kita menggunakan misalnya RFID tag reader ya untuk mengecek ini barangnya produksi kapan, materialnya apa, ukurannya seperti apa, terus warnanya apa gitu ya. Kalau bagian lupa RFID itu maksudnya apa, silakan pelajari lagi di dalam manajemen operasi, kita sudah sempat bahas itu. Kemudian misalnya di bagian distribusi gitu ya. Bagian distribusi yang kita kasih taggingnya itu atau RFID-nya itu adalah di bagian misalnya box gitu kan, karena kan kita nanti akan mengetahui di box itu memang ada barang apa. Nggak mungkin dong kita bongkar-bongkar barang tersebut gitu kan. Box itu isinya apa, berapa banyak, motif yang seperti apa, seperti itu. Lalu di bagian retailer ya, retailer kalau biasa kalian belanja barang itu kan tahu ada label masing-masing ya. Nah itu juga RFID tag-nya juga untuk mengetahui sebenarnya stok yang si toko itu miliki tinggal berapa. Salah satu contoh yang paling gampang mungkin kalian sering ke Uniqlo gitu ya. Di Uniqlo itu misalnya kayak kalian beli barang itu kan dia nge-scan dulu tuh di kasir, nge-scan dulu, otomatis dari situ jumlah inventory berkurang. Nah saya punya pengalaman, saya mau mencoba menukar barang gitu ya, menukar barang di Uniqlo. Nah yang dia lakukan itu nggak sesimpel kayak tuker ya udah cuman tuker doang gitu. Tapi yang dia lakukan adalah dia mengupdate sistem dia ya, jadi memang proses agak panjang. Dia mengupdate sistem dia untuk menambahkan bahwa ini ada pertukaran gitu, yang ukuran apa jadi bertambah, ukuran apa jadi berkurang. Nah itu ya, jadi jaringan integrasi ini yang kita butuhkan sebenarnya di dalam rantai pasok. Oke. Nah tetapi tidak ada masalah di dalam rantai pasok. Nah, ada 3 jenis permasalahan yang biasanya umumnya terjadi. Yang pertama adanya optimisasi lokal. Jadi biasanya setiap anggota rantai pasok ini, anggotanya misalnya kayak supplier, bagian gudang, bagian distributor dan kawan-kawan, itu cenderung fokus pada memaksimalkan keuntungan mereka sendiri di lokal. Oke. Jadi kita memang bisa sih meminimalkan biaya, tapi berdasarkan pengetahuan yang terbatas. Nah ini permasalahan pertama. Makanya butuh yang namanya keseimbangan ya. Kita mesti bisa bekerja bersama-sama, gak pelit informasi lah satu antara satu yang lain, sehingga dapat memaksimalkan keuntungan bersama, bukan hanya keuntungan lokal saja. Seperti itu. Kemudian terkait insentif. Ya, insentif ini otomatis akan terkait penjualan kamu. Ya, kalau misalnya di bagian retailer berarti salesnya bisa jual lebih banyak ya, berarti ada insentif penjualan. Misalnya kita beli dari supplier dengan jumlah yang sangat banyak, ada diskon kuantitasnya. Jadi semakin banyak dengan jumlah berapa sampai berapa kita dapat berapa diskonnya. Itu pernah kalian pelajari juga ya di manajemen operasi. Terus terkait kuota yang dimiliki, karena kan kasarannya tiap
entitas ini punya kuota atau jumlah persediaan yang berbeda-beda, ya kan? Terus gimana cara mengoptimalkan si kuota yang dimiliki, kemudian terkait promosi yang harus dikeluarkan, seperti itu. Terkait tentang yang ketiga adalah ukuran lot besar, ya. Jadi di sini kita kan tahu bahwa kita itu sebaiknya untuk mencegah adanya loss sell itu melakukan yang namanya safety stock, ya kan. Nah, tapi kalau ngomongin soal rantai, berarti kan setiap entitas itu mengadakan yang namanya safety stock satu sama lain di tempat masing-masing, ya, gitu. Nah, ini akan memunculkan yang namanya bullwhip effect, ya. Fluktuasi yang bertambah dalam pesanan, ya, sehingga misalnya yang satu tadinya cuma 100, ada safety stock jadi 120 gitu misalnya. Otomatis misalnya dia ngomongnya kita punya 120. Ya, itu berarti merambat dong ke rantai berikutnya. Yang dihitung adalah 120-nya. Kemudian karena dia menghitung dari 120, nambahin safety stock lagi. Kemudian nambah, seperti itulah. Salah satu contoh bullwhip effect. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti ada video khusus tersendiri terkait bullwhip effect, bisa dipelajari nanti, ya. Nah, di tabel 11.3 di sini diberikan terkait apa saja resiko, ya, dan bagaimana cara mengatasi resiko tersebut dari setiap entitas.